Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tentang buku. Buku yang akan saya review kali ini berjudul Going Offline. Lah, kalau rekan-rekan lihat judulnya, memang teman-teman sudah bisa membayangkan ya bahwa buku ini memang mengajak kita untuk sejenak menghilangkan diri kita dari aktivitas online yang biasanya kita lakukan. Untuk apa? Untuk menemukan jati diri kita. Itu kenapa di cover buku ini membahas tentang gimana sih caranya kita menemukan jati diri di dunia yang penuh distraksi saat ini? Nah, bagi rekan-rekan yang mulai penasaran, yuk kita mulai review buku kali ini. Bukunya ditulis oleh Desi Anwar. Kalau rekan-rekan memang sudah familiar dengan Desi Anwar, ya benar sekali. Desi Anwar adalah merupakan pembawa acara berita di seputar Indonesia, Nuansa Pagi, Buletin Siang, dan juga Buletin Malam yang ada di RCTI, stasiun televisi RCTI. Pada tahun 2000, dia bergabung dengan stasiun berita pertama di Indonesia yaitu Metro TV. Saat ini, ia bergabung sebagai jurnalis di CNN yang resmi mengudara pada tahun 2015. Nah, buku ini nanti memang banyak menceritakan pengalaman beliau, insight beliau, dan juga makna yang beliau dapatkan terutama ketika menjalankan aktivitas sehari-hari ketika tidak menggunakan gadget tentunya. Gambaran isi bukunya itu nanti secara umum akan membahas fenomena nyata yang terjadi di sekitar kita saat ini. Di mana saat ini memang kehidupan online itu tidak bisa lepas dari diri kita. Membuat kita itu terus terhubung dan selalu aktif. Ponsel cerdas kita atau handphone kita itu adalah hal yang pertama kita pegang ketika kita bangun dan hal terakhir yang kita pegang ketika kita tidur. Saking intensifnya kemudian kita menggunakan handphone kita dan terhubung dengan dunia digital ataupun dengan dunia maya saat ini. Tapi meskipun memang handphone itu banyak manfaatnya dan memberikan kita banyak manfaat ketika kita lebih mudah berkomunikasi, lebih mudah berinteraksi, kita bisa lebih mudah mendapatkan informasi dan lainnya. Tapi di buku ini dibahas bahwa tidak seharusnya ponsel cerdas ini membuat kita itu justru menjauh dari kehidupan offline kita. Atau kalau di sini dibahas tentang ya seharusnya ponsel cerdas kita itu nggak membuat kita itu menghilangkan kesenangan ketika kita beraktivitas di online ataupun ketika kita mencoba untuk menemukan makna hidup kita di dalam aktivitas kita sehari-hari ketika kita nggak terhubung dengan internet. Dan memang di sini juga digambarkan tentang pentingnya berinteraksi dengan dunia fisik. Maka buku ini memang mengajak kita untuk meletakkan gadget sejenak dan merenungi kehidupan offline kita. Karena tanpa kita sadari, dengan kita menggunakan gadget kita, kadang kita itu jadi mudah galau, risau, gelisah, dan gundah gulana karena satu hal yang kita nggak tahu itu sebabnya. Nah, solusinya adalah letakkan gadget kita dan mulai untuk berinteraksi dengan kehidupan nyata yang ada di sekitar kita. Dan itu yang dibahas di buku ini. Secara umum, buku ini nanti akan terdiri dari dua bagian. Yang pertama itu ada bagian tentang bagaimana kita mengapresiasi hidup dan juga kehidupan, gitu. Kita mengapresiasi hidup dan juga kehidupan kita. Dan di bagian kedua dibahas tentang seni menjalani kehidupan, tips, trik, strategi yang bisa kita jalankan ketika kita offline atau tidak terhubung dengan dunia maya. Ya itu juga dibahas di buku ini yang konon katanya itu bisa meningkatkan kualitas dan juga kebahagiaan kita. Kita mulai dulu di bagian pertama. Di bagian pertama buku ini membahas tentang bagaimana kita mengapresiasi hidup dan juga kehidupan. Di bagian ini akan banyak membahas tentang gimana sih caranya kita merenungkan kehidupan kita yang itu offline untuk meningkatkan kualitas kita. Karena banyak orang yang merasa bahwa kalau misalkan saya tidak terhubung dengan dunia digital gitu, saya mencoba offline, saya jadinya rasanya ada yang aneh, ada yang nggak pas. Nah, ini yang perlu dirubah dan kita diajak untuk merenung di bagian ini. Beberapa pembahasan yang juga penting di buku ini, yang pertama adalah tentang pentingnya kemampuan mendengarkan. Nah, di bagian ini dijelaskan tentang ternyata ada kenikmatan dalam memasang dan menyimak beragam suara di sekitar kita. Contohnya kalau misalnya kita baru bangun dari tidur, nggak usah coba untuk pegang HP dulu gitu ya, tapi coba untuk mulai mendengarkan suara apa yang ada di sekitar kita ataupun alam di sekitar kita. Apakah ada suara orang berjalan, ada suara hewan yang sedang burung yang berkicauan, ada suara tanaman yang terkena angin dan sebagainya. Di sekitar kita itu selalu dipenuhi dengan berbagai macam suara dan setiap suara itu unik dalam caranya masing-masing. Nah,
kita benar-benar menyimak setiap suara itu, kadangkala membuat kita itu bisa lebih tenang dan lebih sehat. Kenapa ya? Karena kita mencoba untuk terhanyut dalam situasi yang ada di sekitar kita, sehingga kita lebih rileks, lebih tenang, dan lainnya. Maka pertanyaan di bagian ini adalah, sudahkah kita benar-benar menyimak dan menyempatkan diri untuk mendengarkan sesuatu di sekitar kita? Nah, di bagian kedua gitu, di topik pembahasan kedua, masih di bagian pertama tentang mengapresiasi hidup dan kehidupan, akan dibahas juga tentang seni mengapresiasi. Nah, di sini memang dibahas tentang perlunya kita itu mengapresiasi, karena ternyata mengapresiasi membuat kita lebih menghargai lingkungan kita, dan dengan begitu kita akan menghargai diri kita untuk bisa menikmati kehidupan kita. Contohnya adalah di bagian ini dibahas tentang ketika kita berkunjung di sebuah pameran seni, yang ternyata ya pameran seni itu kan tempat kita mengapresiasi karya orang, tapi ternyata dalam kehidupan saat ini nggak seperti itu. Kalau misalkan kita dulu gitu ya berkunjung ke pameran seni, itu adalah kesempatan untuk kita mengalami hidup lewat sudut pandang dari pelukis atau pengrajinnya. Kesempatan bagi kita untuk menghayati benar-benar apa pemikiran, apa gagasan yang dimiliki oleh seniman itu. Dan itu membantu kita untuk menemukan cara pandang baru ketika kita menjalani kehidupan. Kita jadi lebih bersyukur atas apa yang kita miliki dan sebagainya. Tapi saat ini kebiasaan sudah berubah. Karena sekarang ketika kita datang ke sebuah pameran, contohnya misalkan ya yang kita lakukan adalah apa? Kita keluarkan HP kita selfie diri kita, dan apa yang kita lakukan? Kita kemudian melihat, oh, foto saya sudah bagus, saya bisa upload ke sosial media dan sebagainya. Yang harusnya pameran seni itu untuk mengapresiasi karya orang, tapi kita justru mengapresiasi diri kita. Wah, ternyata aku bagus ya karena aku terlihat bagus. Jadi kita akhirnya mengapresiasi diri kita. Nah, ini yang perlu berhati-hati. Karena bisa jadi ketika kita terlalu mengapresiasi diri kita, ya ada kemungkinan kita pun akan galau ketika kemudian orang tidak mengapresiasi kita. Karena kita merasa harusnya saya diapresiasi, kenapa orang enggak, dan sebagainya. Akhirnya menimbulkan kegalauan. Maka sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita apresiasi aja orang lain. Jangan kemudian jadikan kita datang ke pameran untuk memuji diri kita sendiri. Kita keren, kita bagus, dan sebagainya. Baju kita keren, dan sebagainya. Itu perlu dihindari agar kita lagi-lagi hidup lebih bahagia. Dan juga yang dibahas di sini, di bagian pertama ini, ada tentang seni bercakap-cakap. Nah, di bagian tentang seni bercakap-cakap ini nanti akan dibahas tentang ya pentingnya kita untuk bercakap-cakap tentunya. Maka di bagian ini akan mengajak kita untuk merenungkan. Kapan sih terakhir kali kita itu bercakap-cakap, ngobrol langsung dengan orang? Tentunya ketika nggak pandemi ya. Atau kita benar-benar ngobrol lah dengan orang yang dekat dengan kita. Yang ironisnya, sekarang ini jarang kita lakukan. Kenapa? Ya karena kan kita merasa bahwa kita dengan chat aja sudah cukup. Padahal chat tidak cukup. Kadang-kalanya kita butuh untuk bertemu dengan orang, kita menyampaikan dan kita mendapatkan feedback secara langsung dari rekan kita, sahabat kita, atau lawan bicara kita. Dan juga pentingnya kita ngobrol adalah kita bisa meluapkan hal-hal yang selama ini mungkin nggak kita rasakan, kita nggak nyaman dan sebagainya. Yang itu menggunakan media rawan miss dan agak susah untuk dilakukan karena sentuhan manusianya menjadi kurang. Maka bercakap-cakaplah, itu sekiranya yang mau disampaikan di bagian. Nah, sekarang kita ke bagian kedua. Di bagian kedua ini, kalau tadi di bagian pertama banyak untuk mengajak kita merenung. Apa sih yang terjadi ketika kita online dan apa yang terjadi ketika kita offline? Yang itu ternyata harusnya kita akan lebih sehat ketika kita menyibukkan diri dengan aktivitas offline. Nah, di bagian kedua ini mulai membahas tentang seninya gimana sih ketika kita menghadapi kehidupan, terutama di era dimana semuanya serba online seperti saat ini. Nah, di bagian ini memang membahas bagaimana caranya kita bisa mengembalikan kehidupan kita yang tetap berkualitas walaupun tanpa campur tangan gadget. Jadi taruh aja gadgetnya. Nah, di bagian ini akan diajak untuk bagaimana kita meningkatkan kualitas kehidupan kita dengan offline. Yang pertama ada topik tentang arti teman dan relasi. Nah, di sini memang kita diajak untuk mengenali, memahami lebih dalam lagi tentang arti dan makna teman dalam diri kita ketika kita beraktivitas. Karena di masa ini itu, teman itu mudah kehilangan maknanya, kehilangan arti sejatinya gitu. Karena ada media sosial nih. Media sosial itu ternyata mengubah cara kita berinteraksi dengan orang. Kita di media sosial itu, saya yakin teman-teman juga sepakat gitu ya, berteman dengan banyak orang. Bahkan kalau Facebook bisa 5.000 orang, Instagram bisa puluhan ribu gitu yang menjadi teman kita, dan jutaan.
Jumlahnya banyak lah. Ini ya sekarang itu kita dapat dengan mudah itu menambah pertemanan lewat hanya dengan memencet menggunakan jempol kita. Padahal tidak semuanya itu berinteraksi dengan kita. Jadi ini ironis, kita merasa bahwa kita banyak teman di media sosial, tapi sebenarnya ya tidak semuanya kita berinteraksi. Atau bahkan kita nggak kenal siapa dia sebenarnya gitu. Kita hanya ya berteman karena kita kepo, kita ingin tahu ini siapa dan sebagainya. Padahal kan ya makna teman kan tentang bagaimana kita mau kedekatan, saling support, saling berdiskusi, saling tukar pikiran dan lainnya. Maka buat apa kita banyak teman kalau kemudian kita jarang berinteraksi dengan mereka? Tapi ironisnya adalah kita sudah menjadi hal itu bahwa sebenarnya teman di media sosial banyak tapi teman nyata itu dikit. Tapi karena fenomena media sosial ini membuat kita itu sangat mudah terpengaruh dengan tombol like mereka. Ada yang unlike kita aja gitu ya, itu kita bisa galau gitu. Padahal ya mungkin yang unlike juga kita nggak kenal itu siapa. Jadi ironisnya adalah meskipun kita nggak kenal dengan orang yang banyak itu, tapi kita mudah terpengaruh dengan mereka. Makanya itu kenapa menimbulkan fenomena selanjutnya, ya fenomena galau dan sebagainya. Maka ya kita harus memastikan, bukan nggak boleh ya berteman banyak di media sosial, tapi kita memastikan ya meskipun kita menggunakan media sosial, tetap pertemanan itu kualitasnya tetap harus kita jaga. Ya pastikan teman-teman yang kita menjadi teman kita di media sosial itu ya kita benar-benar kenal, sehingga kita nggak cuman kayak nyimpen kontak aja, tapi kita nggak sebenarnya benar-benar kenal. Yang di topik kedua yang juga dibahas tentang seni mengelola waktu. Nah, kemudahan teknologi ini kan sebenarnya membuat segala sesuatu itu kita jalankan jadi lebih cepat. Kita itu bisa lebih cepat mendapatkan informasi, kita bisa lebih cepat mendapatkan banyak hal dari rekan kita, sehingga tanpa kita sadari itu membuat kita kan berpikirnya maunya instan. Karena kita merasa bahwa ya sekarang tinggal mencet makanan datang, tinggal mencet ada yang jemput tuh, transportasi online. Kita tinggal mencet apa datang, semua dipermudah. Tapi ini kalau kita nggak berhati-hati, kita jadi pingin semuanya itu instan. Kita nggak mau nunggu, kita nggak mau berproses, kita nggak mau berupaya. Kita maunya begitu kita pencet, kita orang datang langsung support kita. Sehingga kalau ada orang yang nggak support kita dalam waktu detik, kita komplain, kita marah. Kan ini berbahaya. Akhirnya membuat kita itu seolah-olah nggak mau menunggu. Padahal ketika kita menunggu, ya itu adalah proses pembelajaran buat kita. Ketika kita menunggu, kita jadi belajar makna kesabaran, bukan? Tapi ya karena tadi itu fenomena media sosial itu buat kita tuh nggak mau menunggu. Padahal kalau kemudian ditanyakan lagi, emang kita pingin segala cepat tuh buat apa sih? Ya jawabannya adalah ya supaya kita punya waktu untuk berselancar di media sosial. Nah, apa maknanya untuk kehidupan nyata kita kalau kita kemudian pingin semua cepet biar kita bisa segera eksis di media sosial lagi, padahal ya karena di media sosial kita itu ya kita nggak eksis di dunia nyata, kita cuma di dunia maya. Maka itu perlu direnungkan. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita mengelola waktu. Ya kalau emang ternyata kemudian kita pingin segalanya selesai cepat, ya pastikan itu digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Bukannya malah kita terbenam, kita terhanyut hanya dalam aktivitas kita yang secara online itu, yang akhirnya memburuk buat kualitas mental kita, kesehatan mental kita, dan lainnya. Nah, yang ketiga yang juga dibahas di bagian kedua ini ada tentang FOMO, Fear of Missing Out, takut dikucilkan. Di bagian itu membahas tentang media sosial ini yang memang menjadi tempat kita berbagi tentang diri kita. Di media sosial itu kita bisa share banyak hal tentang diri kita. Dan kita juga tahu kabar-kabar dari rekan kita, sahabat kita, semuanya dari media sosial. Tapi karena kita terbiasa seperti itu gitu ya, kita terbiasa update, kita terbiasa untuk mendapatkan update dari rekan kita, dan akhirnya kita jadi makin kepo, maka membuat kita jadi makin takut kita nggak up to date. Kita kalau nggak megang media sosial sebentar aja rasanya kayak nggak update gitu. Kita pingin selalu update dan eksis gitu. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan permasalahan baru. Akhirnya kita takut terkucilkan. Itu membuat kita berusaha untuk mencet-mencet handphone untuk buka media sosial terus. Kita takut membayangkan bahwa setiap orang itu punya sesuatu jauh lebih banyak ketimbang yang kita miliki dan kita nggak jadi bagian daripada itu. Maka hati-hati. Fenomena yang ada di media sosial ini membuat kita itu jadi menginginkan sesuatu, tapi ya bisa jadi itu karena kita iri dengan orang lain, bukan karena kita benar-benar butuh, tapi karena kita nggak mau ketinggalan dengan yang orang lain. Orang lain posting apa kita pingin, orang lain posting apa kita pingin. Nah ini hati-hati, kita jadinya takut untuk dikucilkan, kita takut berbeda. Padahal kalau berbicara kualitas kehidupan, ya setiap orang itu punya kebahagiaan sendiri, setiap orang itu punya kehidupannya sendiri, setiap orang itu punya cara masing-masing untuk bahagia. Lantas kenapa kita menggunakan standar orang lain untuk kebahagiaan kita? Nah itu yang perlu kita renungkan, salah satunya melalui buku ini.
Kesimpulannya adalah sebenarnya buku Going Offline ini adalah sebuah wahana untuk kita itu memahami dan menemukan jati diri kita terutama di era yang distraksi, era yang penuh dengan gangguan saat ini yang kadang membuat kita bingung, saya itu apa? Saya itu maunya apa? Saya itu kelebihannya apa? Itu kadang kita bingung. Maka Going Offline ini mengajak kita untuk kembali melihat dan menemukan jati diri kita. Dan distraksi ini bahaya juga karena membuat kita resah dan gelisah, gundah gulana dan lainnya. Maka ada kalanya going offline atau ya menjauhkan diri dari aktivitas online itu bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Maka bagi rekan-rekan yang ingin dapat insight gitu ya tentang gimana caranya menemukan jati diri kita yang sesungguhnya, bagaimana biar kita nggak mudah cemas, nggak FOMO istilahnya tadi itu, yuk kita going offline. Kita coba lepaskan aktivitas online kita sejenak dan silahkan simak buku ini. Mungkin itu yang bisa saya bagikan di review buku kali ini. Moga-moga bermanfaat dan sampai ketemu di review buku selanjutnya.